Sampun tampil aja Bapak Ibu, mohon izin bertanya. Sudah Bu. Sudah Ibu. Kita masih mas-mas sama Mbak Bu. Akselerasi ke tingkat SMK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Bu. Pagi Bu. Ya, sehat ya semuanya ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, anak-anak semua, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kak Isna, dipersilahkan. Kak Isna, tidak ada nggih? Nggih, Kak Rashid mawon. Monggo Kak Rashid dipimpin berdoa, membaca doa. Diawali dengan basmalah, dilanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar. Silahkan Kak Rashid. Alhamdulillah teman-teman. Dengan duduk yang rapi, mari kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Kak Rashid dan teman-teman semuanya. Pembelajaran pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya terkait dengan fikih muamalah. Namun pada kesempatan kali ini kita dengan topik yang berbeda, yaitu meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Nah, anak-anak semuanya dapat Anda buka pada buku paket halaman 121. Semuanya bawa buku paket ya. Oke. Oke, dipersiapkan dulu. Sambil anak-anak mempersiapkan dan teman-teman juga, sebelum kita mulai kita tadarus terlebih dahulu terkait dengan materi ini. Mari kita baca bersama-sama Surah Al-Baqarah ayat 127. Saya minta tolong Kak Rohim yuk mari dipimpin teman-temannya untuk membaca surah Al-Baqarah, mohon maaf, ayat 267. Silahkan Kak Rohim. Siap Bu. Marilah teman-teman kita memulai membaca Al-Quran ini dengan ta'awudz terlebih dahulu, dilanjutkan langsung membaca surat yang sudah ditampilkan. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min mimma akhrajna lakum minal ardh wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tu'minu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Oke, Shadaqallahul Adzim. Terima kasih Kak Rahim. Semoga dengan kita mengawali pembelajaran pagi hari ini dengan bertadarus, semoga makin berkah ilmu yang akan kita peroleh bagi kehidupan kita saat ini dan yang akan datang. Amin.
Amin ya robbal alamin. Oke, anak-anak, sebelum kita memasuki, mohon maaf, sebelum memasuki pembelajaran inti, Ibu belum absen ya. Namun, menurut informasi dari Bapak Ibu guru yang lainnya bahwa kelas 10 TKJ tidak ada yang absen. Namun saya perlu mengecek satu persatu. Mohon disebutkan satu quotes ya. Hadir, semangat. Atau misalnya, Kak Riris, hadir. Allahu Akbar, silahkan dengan satu quotes, satu kata saja. Dengan cepat ya, saya panggil satu persatu, ditunjukkan kata semangatnya untuk hari ini. Coba saya cek satu persatu. Rashid Alwani. Hadir. Quotes-nya apa Mas Rashid? Kak Rashid? Kata-kata hari ini, satu kata saja. Semangat. Oke, terima kasih. Kalau uraian itu ada nilainya. Ya, terima kasih Mas Rashid. Ya, kalau Yang kosong kedua, nggak Muhajir. Mas Muhajir. Sedang ke belakang ya? Mas Rahim ya? Mas Syaikhur Rahim? Hadir Bu, semangat semangat. Sudah disebutkan pada Mas Rosyid. Coba kata Hadir, yang Bu. lain. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Mas Isna? Oh, kelihatannya skip ini ya. Wah, tidak boleh ditiru ini. Mungkin ke belakang. Mas Faruk? Halo Bu, hadir. Satu quotes apa Mas Faruk? Satu kata. Yuk. Halo, Fatsu. Oke, terima kasih. Mbak Rina Rahmawati? Bu, hadir. Satu kata untuk hari ini? Aku bisa. Amin, insya Allah bisa. Terima kasih. Kurniati? Kak Nana? Mbak Hadir Nana? Bu, hadir Bu. Satu kata untuk hari ini Mbak Nana? Love Allah forever. Masya Allah. Terima kasih Mbak Nana. Rashid Alwani? Sudah ya tadi ya? Sudah Bu Guru. Oh iya, mohon maaf kedouble. Oke, Fitriani? Mbak Fitriani? Hadir Bu, senang. Oke, senang. Alhamdulillah. Selanjutnya Mas Solihin? Wah, belum nampak kelihatannya. Mas Isna? Oke, Mas Ibrahim? Ya, mohon maaf Bapak. Oke, nanti mohon ketua kelasnya Mas Isna, nggih, wakil ketuanya Mas Rahim, tolong ditanyakan teman-teman yang belum hadir, mohon di cross check. Tadi pelajaran di awal ada, kenapa di pelajaran PAI tiba-tiba menghilang, mohon di cross check. Setelah di cross check nanti tolong disampaikan kepada saya Bu Fatimah. Oke, anak-anak kita lanjutkan materinya, mohon diperhatikan. Oke, terima kasih Mas Rahim. Ya, mohon maaf anak-anak, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita ice breaking terlebih dahulu. Tolong konsentrasi semuanya, kita akan menebak warna sesuai dengan instruksi yang ada di depan. Ya, ini sudah siang, jadi kita bakar hawa-hawa mengantuk agar lebih konsentrasi dalam pembelajaran PAI. Sudah siap ya teman-teman semuanya ya? Sudah nggih? Ya, Bu. Oke, sekarang tolong semuanya open mic ya. Coba teman-teman semua silahkan open mic. Ya, kita akan menjawab secara bersama-sama. Mungkin nanti yang ketahuan akan mendapatkan punishment. Memimpin teman-teman berdoa nanti saat pulang ya. Semua siap? Warna apa? Biru. Nah, sekarang sebutkan warna yang dilihat kan dari titik.
terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, terima kasih anak-anak. Ya, semoga sudah tidak mengantuk, kita lanjutkan pembelajarannya, nggih. Ya, anak-anak kita menginjak pada bab kelima, ya, tentu saja sesuai dengan buku paket yang telah Anda terima dari perpustakaan, ya. Bab kelima yaitu meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, anak-anak yang perlu kita ketahui, yang pertama, meyakini bahwa perkembangan peradaban di Indonesia adalah sunatullah dan metode dakwah yang santun, moderat, bil hikmah, wal mau'izat al-hasanah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah menganalisis sejarah masuknya agama Islam di Indonesia dan perkembangan kesultanan di Indonesia. Ya. Coba Mas Rashid. Ya, Mas Rashid. Waalaikumsalam, Ribon. Oke, Guru. Oke, Mas Rashid sebelumnya sudah pernah mendengarkan materi ini? Mungkin di bangku SMP ya? Ya, mungkin di SMP. Lupa, Bu. Ya. Coba kita review kembali ya, dan mengingat-ingat kembali, serta kita hubungkan materi-materi yang sudah ada di SMP, dan kita tambahkan hasanah keilmuan melalui materi ini. Nah, di dalam materi ini kita yang akan kita pelajari ada 4 hal atau 4 subbab. Yang pertama adalah masuknya agama Islam di Indonesia, yang kedua adalah perkembangan kesultanan di Indonesia, yang ketiga tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia, dan yang keempat adalah keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam. Nah, silakan anak-anak sambil dibaca bukunya atau bisa dicatat pada poin-poin pentingnya. Gitu, nggih? Oke. Sebelum lanjut, di sini Bu Fatimah memiliki pertanyaan pemantik ya. Mari kita analisis bersama-sama. Di Indonesia merupakan negara dengan warga negara penganut agama Islam terbesar di dunia. Dan mengetahui bahwa sebelum agama Islam masuk di Indonesia, telah ada agama Hindu, Buddha, Kristen, dan juga Katolik yang berkembang lebih dahulu. Maka apa yang membuat dakwah Islam bisa diterima dengan baik dan sekarang menjadi agama mayoritas di negara kita? Nah, di sini sebelum Ibu tunjuk, adakah yang bisa menjawab nih, mengapa Islam itu bisa diterima oleh masyarakat mayoritas di Indonesia tanpa dengan peperangan, tanpa dengan gontok-gontokan, tanpa dengan rebutan? Pengen melu aku apa pengen melu kae, Kristen apa Katolik, Hindu apa Buddha, tanpa adanya ketidaksesuaian ya. Oke, adakah yang mau menjawab? Saya, Bu. Silahkan. Mbak Riris ya? Nggih. Ya, Karena silahkan Mbak Islam Riris. itu rahmatan lil alamin, Bu. Di dalam agama Islam penuh dengan kasih sayang, Bu Fatimah. Luar biasa sekali, tepat sekali. Bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin sehingga menyampaikan juga dengan kasih sayang. Terima kasih Mbak Riris. Tepuk tangan untuk teman kita. Oke, yang kita lanjutkan pertanyaan pemantik yang kedua. Ya, siap-siap ya teman-teman semuanya, ya. Nanti saya akan tambahkan nilai plus kepada teman-teman semua yang mau turut aktif dalam pembelajaran Bu Fatimah. Yang kedua, dari berbagai argumentasi tentang mudahnya dakwah Islam di Indonesia diterima oleh masyarakat. Salah satu argumentasi yang sering diungkapkan adalah tidak adanya peperangan dalam penyebarannya. Berbeda dengan zaman penyebaran Islam di awal penyebarannya, apa yang membuat ulama memilih jalan dakwah tanpa peperangan itu di Indonesia? Coba adakah yang bisa menjawab mengapa para ulama memilih jalan dakwah tanpa kekerasan? Mas Muhajir mungkin? Kenapa Mas Muhajir? Karena ulama pengen. Bagaimana Mas Muhajir? Bisa lebih dekat mic-nya? Jalan dakwah tanpa peperangan bisa lebih cepat
banyak pengikutnya. Mungkin seperti itu, Guru. Oke, tepat sekali. Mas Muhajir bisa disebutkan contohnya apa? Contohnya berdakwah dengan memperistri pribumi. Oke, oke, terima kasih Mas Muhajir. Ya, betul sekali. Salah satu contohnya dalam penyebaran Islam itu dengan menikahi ya, menikahi pribumi, yaitu ada saudagar dari luar datang kemari untuk berdakwah dan memperistri yang belum masuk Islam untuk bersyahadat dan dituntun melaksanakan ajaran Islam. Terima kasih Mas Muhajir. Ya. Baik anak-anak semuanya. Nah, di sini Ibu memiliki film atau video dokumenter. Silahkan disaksikan dan mari kita analisis bersama terkait dengan kerajaan Islam atau salah satu kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Mari kita analisis. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu pengetahuan tentang salah satu kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kita sudah sama belajar di bangku sekolah bahwa kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini berkedudukan di Aceh dan berdiri pada abad ke-13 Masehi oleh Merah Silu. Tepatnya pada tahun 1267 Masehi. Lokasi persis, kerajaan Islam pertama di Indonesia ini diperkirakan berada di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, Daerah Istimewa Aceh. Sejarah berdirinya kerajaan Islam pertama di Indonesia. Samudra Pasai berdiri pada tahun 1267. Raja Samudra Pasai yang pertama bernama Merah Silu atau juga dikenal dengan nama lain Malik Al-Saleh. Beliau kemudian memerintah selama 28 tahun, mulai tahun 1261 sampai 1289 Masehi. Ia juga kemudian jadi Sultan Islam pertama di Sumatera. Hal ini disampaikan melalui berita Cina dinasti Tang di abad ke-7 Masehi. Nih, lanjut. Masuknya Islam di Indonesia yang teori ketiga, yaitu teori Persia, yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hussein Joyodiningrat, bahwa di sini ditemukan sistem mengeja, ejaannya dari Persia, sehingga bacaan huruf Al-Quran ini diejakan melalui ejaan Persia, ditemukan di Jawa bagian barat atau di Jawa Barat. Yang keempat adalah teori Cina yang disampaikan oleh Profesor Dr. Slamet Mulyono yang menyebutkan bahwa Sultan Demak dan beberapa wali songo merupakan keturunan Cina karena sehingga namanya diubah menjadi nama Cina. Di sini disampaikan melalui kronik Lenteng Sampokong. Nah, dan yang terakhir, yang kelima adalah teori maritim oleh N.E. Baloch, yaitu umat Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan perniagaan melalui jalur maritim, yaitu dengan berniaga dari pelabuhan satu ke pelabuhan yang lain, sehingga di situ banyak orang berbondong-bondong untuk masuk mengikuti ajaran Islam. Di situ dari abad 17 hingga 10 dan seterusnya adalah melalui perkembangan Islam. Begitu. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai lanjut pada subbab yang kedua, adakah yang ingin bertanya terkait dengan teori masuknya Islam? Tidak. Mbak Nana, mungkin ada pertanyaan sebelum Ibu lanjut? Ampun. Atau Mas Rahim? Lanjut Tidak ada, dulu. nggih? Ada Lanjut pertanyaan? dulu. Tidak, nggih.
Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut di perkembangan kesultanan di Indonesia. Nah, adanya kesultanan ini, ya, kesultanan ini berasal dari kerajaan yang setelah masuknya Islam, kerajaannya itu berubah menjadi kesultanan, rajanya menjadi sultan. Ya, dengan adanya pembangunan kesultanan ini sebagai wujud kekuasaan politik ya anak-anak, kekuasaan politik Islam berkembang di Indonesia. Sebagai contohnya yaitu Samudra Pasai di Sumatera Utara pada abad ke-13, Kesultanan Leran di Gresik Jawa Timur pada abad ke-11. Nah, poin yang kedua, yaitu adanya banyaknya raja-raja Hindu yang memeluk ajaran Islam. Nah, ternyata perkembangan kesultanan di Indonesia itu dapat berkembang karena rakyatnya yang berbondong-bondong untuk masuk Islam. Mereka tertarik kepada Islam karena apa, Mas Farouk? Tahu tidak, Mas Farouk? Mengapa rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia berbondong-bondong menganut agama Islam? Kata Mbak Riris tadi bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, coba Mas Farouk. Mas Farouk. Mas Farouk ketiduran? Oke, coba deh Mas Rashid lagi ya, Mas Rashid ya. Mas Rashid, kenapa rakyat Indonesia berbondong-bondong memeluk agama Islam? Karena dakwah yang damai, Bu. Ya, dakwahnya damai ya, Mas ya. Betul. Ya, tidak Nih, perang. saya tambahkan ya, Mas Rashid, selain dakwah Islam itu secara damai, Islam dakwah tanpa membedakan kasta. Tidak memilih mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang konglomerat, mana warga biasa. Semua diterima oleh Islam. Dan syarat masuk Islam pun sangat mudah. Sehingga banyak raja-raja Hindu yang seakan-akan itu terheran-heran kenapa rakyatnya banyak yang berbondong-bondong masuk Islam. Sehingga raja-raja pun juga ingin masuk Islam meskipun pada awalnya untuk mempertahankan kekuasaannya sebagai seorang sultan. Dan yang ketiga, alasannya adanya perkembangan Islam di Peking, Cina itu sangat berpengaruh ya dalam pertumbuhan masjid, pondok pesantren, dan lain sebagainya. Nah, di pokok yang ketiga, di sini adanya tokoh-tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Coba minta tolong Mas Farouk. Nah, tadi saya panggil Mas Farouk. Mas Farouk, tolong disebutkan siapa saja yang termasuk dalam tokoh-tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang pertama itu Bu, Sultan Malik Saleh, Ya. Sultan Ahmad, nomor 3 Sultan Alauddin Riwayat Syah. Kemudian yang nomor 4 itu yang jadi sholawat itu ya Bu, Wali Songo. Kemudian nomor 5 Sultan Alauddin, nomor 6 Datuk Tunggang Parangan, dan nomor 7 Sultan Zainal Abidin. Oke, terima kasih Mas Farouk. Di antara tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia ini, yang masyhur di telinga Mas Farouk yang mana nih, Ki? Yang mana nih, Ki? Yang jadi Wali selawat Songo tadi ya? Bu? Iya. Wali Songo, bisa melantunkan nadanya? Nggak bisa Bu, cuma sering dengar ya, bukan menyanyikan. Oke. Meskipun tidak bisa, tetap kita harus tahu, nggih. Kita tahu biografinya agar kita bisa meneladani. Oke, terima kasih Mas Farouk. Fatimah tidak menjelaskan terkait dengan tokoh-tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Namun, di sini silahkan anak-anak semuanya dapat melakukan bekerja kelompok. Oke? Semuanya siap ya? Silakan anak-anak bersama rekan kelompok belajar yang sudah kita bentuk ya, membuat deskripsi tentang tokoh penyebar ajaran Islam
Nah, di sini apa yang harus kita cari tahu informasinya? Anak-anak mencari tahu siapakah tokoh tersebut. Misalnya Wali Songo, siapa saja. Lalu yang kedua, kapankah kiprahnya dalam menyebarkan Islam? Apakah di abad ke-15, ataukah di abad ke-20, dan lain sebagainya. Yang ketiga, di mana sajakah beliau menyebarkan Islam? Misalnya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga di mana, Mas Rahim? Berdakwah di mana, Mas Rahim? Sunan Kalijaga? Sunan Kalijaga, Bu. Di Jawa, Bu. Di Jawa, betul. Nah, nanti spesifiknya di mana, silahkan anak-anak bisa mencari informasi tersebut melalui buku atau sumber lainnya. Yang keempat, bagaimana perannya dalam menyebarkan ajaran Islam. Dan yang terakhir, bagaimana reaksi masyarakat atau warga dalam menerima ajaran Islam dari beliau. Apakah menerima, apakah membangkang, ataukah langsung mengikuti. Nah, di sini silahkan anak-anak berkelompok sesuai dengan rekan kelompoknya masing-masing. Kerjakan tugasnya secara berkelompok sesuai kelompok belajar masing-masing menggunakan media presentasi atau salin dia. Bisa melalui PowerPoint, ya, melalui aplikasi WPS, atau yang sekarang ini yang sangat mudah dan template-nya cantik-cantik bisa menggunakan aplikasi Canva atau yang lainnya. Nah, setelah itu, setelah anak-anak semua membentuk deskripsi atau PowerPoint, silahkan anak-anak dapat mengupload tugas tersebut dengan format PDF dan dikumpulkan melalui Google Drive yang akan Ibu kirim melalui grup WhatsApp kita ya. Oke, ini ada Drive tugas 10 TKJT, silahkan anak-anak mengumpulkan PDF ke dalam Google Drive. Begitu, ada pertanyaan sebelum saya akhiri anak-anak? Sebenarnya Tidak, apa, Bu. Bu? Ya, Mbak Nana tidak ya. Jadi tolong nanti ketika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke Bu Fatimah, nggih, semuanya nggih. Baik, Bu. Bu Guru. Oke, Iya, Bu. terima kasih. Nah, di sini ada keteladanan para ulama yang besok kita akan bahas ya setelah teman-teman semua mempresentasikan. Nah, sebelumnya Ibu ada evaluasi, anak-anak silahkan bisa scan barcode. Bisa scan barcode atau kita bersama-sama ya. Ya, Bu. Ya, silahkan HP-nya bisa dinyalakan dan scan barcode yang sudah Ibu kirim, Ibu tampilkan di layar. Adakah yang kesulitan untuk join? HP saya belum saya install buat scan, Iya, Ibu. Bu. Oke, sudah, tidak apa-apa. Kita langsung saja kerjakan bersama-sama ya. Oh. Faruk ya, sudah tampil ya Mas Faruk ya. Yang lainnya, adakah yang sudah?
bisa menjawab? Masih dikerjakan ya Mas Faruk ya? Ya mohon maaf. Kita anggap selesai dan juaranya adalah Mas Faruk Amna. Tepuk tangan untuk Mas Faruk. Ya, sudah itu saja untuk pembelajaran kali ini. Tidak tampil nggih? Tiba-tiba menghilang. Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan nggih? Oke, ya mungkin itu saja pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak semuanya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sebelum Ibu tutup, adakah yang ingin memberikan pertanyaan terkait tugas atau terkait materi yang akan datang? Tidak nggih? Tidak ada, semuanya sudah paham? Sudah, Bu Guru. Paham, Iya. Bu. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak semuanya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Oke, berikutnya siapa ini? Berapa Pak siapa? Tapi punya kesalahan atau error. Berikutnya Pak Faruk atau siapa? Burina. Jumat, Pak. Halo. Pak Muhajir sepertinya, Pak. Oh ya. Saya besok, Silakan Pak. Silakan Pak Muhajir, silakan. Iya, langsung ya. Oh, saya record dulu ya, Pak. Ya langsung aja direkam, jangan lupa ya. Request permission ini ya, Bu. Atau yang rekam temannya. Silakan. Bisa. Ini gimana, Pak? Saya stop atau gimana? Silakan di stop dulu, terus direkam lagi buat Pak Muhajir.